Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pada hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, selalu bisa mematuhi segala perintah Allah, patuh kepada kedua orang tua, dan bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Anak-anak semuanya, pada hari ini Pak Syihab masih akan menjelaskan mengenai materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 dengan tema mari mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasul penerimanya. Namun sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kegiatan pembelajaran pada hari ini kita awali dengan membaca doa bersama. Saya minta kepada Mas Afril untuk memimpin bacaan doa. Silakan Mas Afril dipimpin bacaan doanya. Anak-anak bisa mengikuti semuanya. Speakernya bisa dinyalakan. Silakan dinyalakan dulu, kita berdoa bersama-sama. Silakan Mas Afril dipimpin doanya. Raditu billahi robba wa bil islam dina Nabi Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Afril. Anak-anak semoga dengan dibacanya doa di awal pertemuan ini, pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan ilmu yang kita dapatkan dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya anak-anak, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kalau biasanya 2 kali pertemuan kemarin kita menyanyikan lagu judulnya Bagimu Negeri. Sekarang kita coba menyanyikan lagu wajib nasional yang lain. Apa judulnya itu? Dari Sabang sampai Merauke. Ciptaannya R. Suharjo. Bisa ya kita menyanyikan bersama-sama? Dengan iringan musik ini ya. Nah, ayo kita mulai untuk menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Sikap tegap. Dengar suara ya? Dengar. Dengar. Oke, ayo kita mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung jadi satu. Itulah Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia.
Terima kasih anak-anak semuanya. Anak-anak bisa duduk Iya. tenang kembali. Semoga dengan kita menyanyikan lagu wajib nasional, kecintaan kita kepada negara kita semakin meningkat ya. Selanjutnya anak-anak semuanya, pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai 2 subtema. Yang pertama kita membahas mengenai percaya kepada kitab-kitab Allah, nama-nama kitab Allah, dan nama-nama Rasul penerimanya. Tentu kalian semuanya masih ingat nggih? Masih ingat semuanya ya? Materi yang kemarin. Coba sekarang Pak Siap mau tanya dulu sebelum dilanjutkan. Percaya kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? 3. Ketiga. 3. Ada berapa kitab Allah yang wajib kita ketahui? Ada 4. Ada 4. Ada berapa berarti Rasul yang menerima kitab-kitab itu berarti ada berapa? Ada 4. Nah, pinter. Sekarang Pak Siap kepingin coba ini. Mbak Salwa, kalau kitab Taurat itu Rasul penerimanya bernama siapa? Taurat. Siapa yuk? Depannya M. Depannya M. Nabi Musa, pinter. Sekarang Mas Nuril Arsyad, kalau kitab Injil, Mas Nuril, kitab Injil itu diberikan Allah kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa, pinter. Selanjutnya Mbak Tita. Mbak Tita, kalau kitab Daud diberikan kepada siapa Mbak Tita? Nabi Daud, kitab Zabur. Pinter. Mbak Nazira, kalau kitab Al-Quran Mbak Nazira diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti anak-anak sudah paham materi yang kemarin. Pada hari ini anak-anak semuanya, subtema yang akan kita pelajari yaitu kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Tadi malam anak-anak semuanya, Pak Siap sudah mengirimkan materi. Namun sebelum materi nanti kita bahas, kita tayangkan video pembelajarannya. Ini coba kita simak terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya pertemuan pertama, kedua, dan ketiga sama. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama kitab suci dan Rasul penerimanya dengan tepat. Kalian tadi sudah bisa menyebutkan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna diturunkannya kitab-kitab suci dengan benar. Ini yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan ajaran kitab suci yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat clipping mengenai kitab suci dan Rasul penerimanya dengan benar. Ini yang kemarin kita kerjakan bersama-sama. Untuk selanjutnya anak-anak, ini ada pertanyaan. Kira-kira siapa di antara kalian yang bisa menjawab pertanyaan ini? Coba yang bisa menjawab silakan speakernya dinyalakan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kita berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana? Sholat 5 waktu 100. Jawabannya benar. Selain sholat 5 waktu, bagaimana cara kita berbuat terpuji kepada Allah? Membaca larangan Allah. Pinter, membaca Al-Quran. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana kita berperilaku terpuji kepada manusia? Siapa yang bisa? Mbak Sarah, silakan Mbak Sarah. Bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada manusia? Bagaimana? Berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain. Kalau ada orang terkena musibah, kita bantu, kita
kita tolong. Itu apa? Berperilaku terpuji kepada manusia. Ini yang ketiga ini. Ini juga penting ini. Bagaimana kita berperilaku terpuji kepada binatang? Membantu binatang yang sakit. Membantu binatang yang sakit. Iya, kalau ada binatang yang sakit kita bantu ya. Bagaimana cara membantunya? Memberi makan hewan piaraan. Apalagi? Merawatnya dengan baik. Pinter, merawatnya dengan baik. Berarti 3 pertanyaan ini sudah bisa kalian jawab. Kalau 3 pertanyaan ini bisa kalian jawab, nanti untuk selanjutnya materi yang akan kita pelajari insya Allah akan kalian pahami dengan gampang, dengan mudah. Anak-anak, tadi malam Pak Siap sudah mengirimkan materi, sudah dibaca belum? Materinya sudah dibaca Pak belum? Sudah. Materinya mengenai apa? Mengenai kitab Allah membawa ajaran terpuji ya. Nah, coba sekarang anak-anak semuanya, sebelum kalian semuanya melihat tayangan video pembelajaran yang akan ditampilkan Pak Siap dari sini, coba kalian cek dan kalian lihat ini ya, ada lembar pengamatan. Nanti sampean amati video pembelajaran yang diputarkan oleh Pak Siap, yang akan ditayangkan oleh Pak Siap. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab nanti. Yang pertama, apa tujuan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada Allah? Yang ketiga, bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada manusia? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan? Sudah siap semuanya anak-anak untuk melihat tayangan video? Sudah ya? Nah, sebentar lagi kalian akan melihat tayangan video. Silakan disiapkan lembar pengamatannya, bisa di buku tulis atau di buku yang lain. Ini nanti Pak Siap akan membagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok laki-laki dan ada kelompok yang perempuan. Yang laki-laki dan perempuan siap ya? Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kalau sudah siap, sekarang Pak Siap akan menayangkan video pembelajaran. Bentar, mau ditayangkan. Sudah kelihatan anak-anak video pembelajarannya? Ampun, Us. Sudah. Coba ya, kira-kira suaranya sudah terdengar apa belum ini? Sudah. Sudah belum? Ampun. Sudah. Ampun. Coba ya disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak pada hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu terhindar dari segala macam penyakit, khususnya COVID-19. Anak-anak pada hari ini kita masih belajar mengenai materi PABB dengan tema Mari Mengenal Kitab-Kitab Allah, subtema 3, Kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Peserta titik mampu menyebutkan nama-nama kitab suci dan rasul penerimanya dengan tepat.
2. Peserta titik mampu menjelaskan makna diturunkannya kitab suci melalui Rasulnya. 3. Peserta titik mampu membandingkan isi ajaran kitab suci dengan tepat. Dan yang keempat, peserta titik mampu membuat clipping mengenai kitab-kitab suci dan Rasul penerimanya dengan tepat. Anak-anak semuanya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hal ini sesuai dengan ajaran kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agar manusia selalu mempraktekkan perilaku terpuji baik kepada Allah, manusia, tumbuhan, dan kepada binatang. Berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya menjalankan perintah dan menjauhi semua yang dilarangnya, seperti sholat 5 waktu dan tidak berbohong. Berperilaku terpuji kepada manusia, maksudnya kita bersikap baik kepada seluruh manusia, seperti berkata dengan santun, menolong sesama, dan tidak menghina. Sedangkan berperilaku terpuji kepada binatang dan tumbuhan, maksudnya kita bersikap sayang kepada binatang dan tumbuhan, seperti memberi makan binatang dan menyirami tanaman. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bagaimana anak-anak? Sudah dicatat semuanya? Sampun, Us. Sampun. Ada 4 pertanyaan tadi ya. Ada 4 pertanyaan yang nanti akan kalian sampaikan melalui lembar pengamatan tadi. Bisa kita bahas bersama-sama. Saya kasih waktu sebentar ya. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan anak-anak mencatat terlebih dahulu dan melengkapi lembar pengamatannya. Yang laki-laki silakan dilihat catatannya. Mungkin ada yang kurang. Yang perempuan juga bisa melihat lagi lembar pengamatannya. Mungkin bisa ditambahi atau dikurangi tulisan yang kurang dari pengamatan tentang video pembelajaran tadi. Silakan, saya kasih waktu terlebih dahulu untuk mencatat. Nah, ini yang perlu dibahas dan perlu dijawab ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada Allah? Yang ketiga, bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada manusia? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada hewan dan kepada tumbuhan. 1 menit lagi. Sabar, ayo. Silakan dilengkapi. Kelas 5. Anaknya hebat-hebat kelas 5 itu. Pinter-pinter. Rajin-rajin semuanya kelas 5 itu. Sebentar lagi naik kelas 6 ini ya. Sudah selesai? Sudah, pinter. Saya coba untuk yang kelompok laki-laki dulu. Kelompok laki-laki bisa diwakili siapa ini ya, yang laki-laki ini. Pertanyaan yang pertama. Ditunjuk sama Ustadz siap saja. Perwakilan dari kelompok laki-laki. Pertanyaan pertama, apa tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW? Ini yang kelihatan ini Mas Afril. Coba Mas Afril.
Apa jawabannya Mas Afril? Menyempurnakan akhlak mulia. 100. Jawabannya benar Mas Afril. Pertanyaannya apa tujuan diutusnya Nabi Muhammad? Jawabannya Mas Afril tadi yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sekarang yang kedua, kita coba yang kelompok perempuan. Bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala? Mbak Nazira, silakan Mbak Nazira. Salat 5 waktu dan tidak berbohong. Salat 5 waktu dan tidak berbohong. Selain yang ada di keterangan tadi, kira-kira apa? Perilaku terpuji kepada Allah. Berpuasa, berdoa dengan khusyuk dan lain-lain. Sekarang kita kembali ke yang laki-laki, kelompok laki-laki. Pertanyaan yang ketiga, Mas Nuril. Pertanyaannya, bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada Allah, kepada manusia? Berbuat baik kepada teman. Pinter, 100. Cara kita berperilaku terpuji kepada manusia yaitu berbuat baik kepada teman. Kalau kita berselisih, diusahakan kita tidak bertengkar, tapi berdamai. Itu kita berbuat baik dan terpuji kepada manusia. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan? Coba Mbak Salwa, mana Mbak Salwa ini? Mbak Salwa, silakan Mbak Salwa. Bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan? Kita harus merawatnya. Terus? Dan memberi makan setiap hari. Pinter, lanjut. Kalau kepada tumbuhan? Menyiram dengan secukupnya, menjaganya dengan baik. Sudah? Sampun. Sekarang anak-anak, jawaban kalian termasuk jawaban yang terakhir dari Mbak Salwa tadi sudah benar. Kalian semuanya dapat nilai 100 dan bintang yang banyak sekali ya. Kalian pinter-pinter semuanya. Coba sekarang kalian lihat penjelasan dari Ustadz Syihab. Yang pertama ini tadi pertanyaan yang pertama ya. Tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu tata krama, cara kita berperilaku kepada orang lain. Itu akhlak. Sesuai dengan hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad itu untuk apa diutus ke dunia? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sekarang yang kedua, bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada Allah? Caranya ini. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya sholat 5 waktu dan berdoa dengan khusyuk. Siapa yang sudah sholat subuh tadi? Anak-anak siapa yang sudah sholat subuh? Sudah sholat semuanya ya? Anak-anak SDIT harus selalu taat beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktu tidak boleh ditinggal. Dan jangan lupa berdoa yang khusyuk. Selanjutnya, bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada manusia? Yaitu berbuat baik kepada seluruh manusia. Bertutur kata yang santun, menolong sesama, dan tidak menghina. Bagaimana cara bertutur kata yang santun? Kalau kita berbicara tidak teriak-teriak kepada manusia yang lain, kepada orang lain, khususnya kepada orang tua.
Anak yang baik, anak yang taat adalah anak yang kalau berbicara, bicaranya itu sopan, pelan-pelan, nada suaranya tidak tinggi, apalagi kepada orang tua. Siapa yang kepingin jadi anak soleh solihah? Siapa yang kepingin jadi anak soleh solihah? Oh, pinter, mengacung semuanya. Kalau sama orang tua, ngomongnya kita harus baik, harus santun. Kalau teman kita butuh pertolongan, kita tolong. Dan kita tidak boleh menghina teman. Selanjutnya yang terakhir ini. Bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada binatang dan tumbuhan? Binatang dan tumbuhan. Kalian yang punya binatang khususnya, ada yang punya kucing ya? Ada yang punya kucing? Bagaimana cara kita berperilaku terpuji kepada kucing kita? Kucing kita kasih makan, jangan ditendang ya. Seperti itu cara kita berperilaku terpuji kepada binatang. Kalau yang punya peliharaan kambing, berarti kambingnya setiap pagi, setiap sore kita kasih makan, kita kasih minum, jangan dibiarkan. Kalau kita punya piaraan, kita biarkan mati. Karena tidak kita kasih makan, maka hukumnya dosa bagi kita. Makanya kalau punya hewan piaraan, kita pelihara, kita kasih sayang, kita kasih makan. Dan terhadap tumbuhan harus kita rawat. Tanamannya harus kita apakan? Kita sirami setiap pagi dan sore. 4 pertanyaan tadi sudah kita bahas bersama anak-anak semuanya. Sudah bisa difahami ya? Sudah paham semuanya? Ampun. Coba ice breaking sekarang supaya tidak ngantuk kita. Ini kalimatnya dirubah sama Ustadz Syihab. Tidak seperti kemarin. Kalau kemarin kita menyanyinya ada 4 kitab ya. Masih ingat kemarin lagunya? Kemarin kan ada 4 kitab yang diturunkan Allah. Sekarang ganti. Ayo teman-teman kita ingat bersama ajaran sang Nabi Muhammad yang mulia. Bisa? Ayo teman-teman, ayo bersama-sama kita. 1, 2, 3. Ayo teman-teman kita ingat bersama ajaran sang Nabi Muhammad yang mulia. Akhlak kepada Allah, akhlak pada manusia, pada hewan tumbuhan, berakhlak yang mulia. Mana semangatnya, kok tidak semangat sama sekali ya? Ayo kita ulangi sekali lagi bersama-sama, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Coba Ustadz Syihab kepengen lihat mana semangatnya ini kelas 5 ini. 1, 2, 3. Ayo teman-teman kita ingat bersama ajaran Nabi Muhammad yang mulia. Akhlak kepada Allah, akhlak pada manusia, pada hewan tumbuhan, berakhlak yang mulia. Terima kasih anak-anak semuanya. Anak-anak selanjutnya coba siapa di antara kalian yang masih belum memahami boleh ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Wah, pinter-pinter semuanya anak kelas 5 ini ya. Tidak ada ya, sekali lagi dikasih kesempatan Pak Syihab. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba ayo kita simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, apa yang kita bahas pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Perilaku terpuji. Perilaku terpuji, pinter. Kepada siapa saja? Kepada siapa saja? Mengingat kembali ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Pinter, apalagi?
mengingat kembali ajaran-ajaran kepada manusia, hewan, Pinter. tumbuhan, dan Akhlak kepada Allah. pinter, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, tumbuhan dan hewan. Berarti anak-anak kelas 5 sudah bisa memahami materi pembelajaran kita pada hari ini. Coba anak-anak dilihat di layar. Untuk selanjutnya ini ada tugas mandiri, dikerjakan ya di Google Form. Tes tulis tapi langsung di internet. Tugasnya sudah dikirim sama Ustadz Syihab, nanti bisa kalian kerjakan. Sudah bisa difahami ya? Bisa difahami ya? Oke, pinter. Berarti anak-anak semuanya, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Pada hari ini kita belajar mengenai kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Pada pertemuan selanjutnya besok kita akan belajar mengenai tema orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok 1 minggu lagi kita belajar mengenai tema apa? Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan doa di akhir majelis. Silakan Mbak Tita, silakan Mbak Tita bisa memimpin bacaan doa Mbak Tita. Ayo anak-anak tangannya diangkat semuanya, kita berdoa dengan khusyuk dipimpin Mbak Tita. Silakan Mbak Tita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran kita pada hari ini ilmunya dijadikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Semoga kalian semuanya dijadikan anak-anak yang solihah ya, yang taat kepada kedua orang tua ya. Kita doakan semoga orang tua kita usianya panjang ya, bisa merawat kita sampai besok kita dewasa ya. Selalu patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, pakai masker kalau di rumah, keluar rumah, supaya kita terhindar dari apa? Virus corona. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.